Dan Rustam Effendi sebenarnya salah satu tersangka juga dalam kasus ini. Nggak masalah. 1 dari 8 ya. Tetapi kasus ini walaupun tidak berkaitan tetapi akan sangat menentukan arah permainan ya. Yaitu rencana pelaporan terhadap Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Ya. Nah, Mas Roy Suryo bertindak sebagai saksi fakta. Ya. Nanti mungkin Respon bisa bertindak sebagai ahli. Apa yang kira-kira yang mau diadukan? Karena kebetulan pengadu prinsipalnya belum datang, tetapi Mas Roy sebagai saksi fakta paham betul. Ya. Dan ini saya perkenalkan, namanya Roy Suryo. Lengkapnya KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Nah, itu yang nggak tahu orang ya kan, Ya, belum ya, tentu. ya, ya. Oke, silakan Mas Roy. Ya, terima kasih Bang Refli Harun, dan jangan lupa Bang Refli Harun ini adalah juga kuasa hukum, ya gitu. Penasihat hukum juga. Jadi jangan sampai dilewatkan, ya. Nah, siang hari ini kita bersama-sama berada di tempat yang sangat penting ini, ya, di kantin Polda Metro Jaya. Itu sebentar lagi kita akan bersama-sama ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, untuk melakukan pendampingan kami berdua atau bertiga dan bersemuanya, pendampingan terhadap prinsipal yang bernama Mas Rustam Effendi, yang pada saat acara nih salah satu TV swasta, kita nggak usah nyebut TV swastanya Ainus, nggak usah ya. Rakyat bersuara aja. Oh, rakyat bersuara aja ya gitu. Ya, rakyat bersuara 2 minggu yang lalu, ya, pada hari Rabu, ya, tanggalnya itu adalah tanggal 19 November 2025, ya. Itu yang hari Rabu ya? Hari Rabu, Oh, yang ya, hari Rabu. iya. Itu yang pertama kali. Nah, itu ada saya itu. Ya, ketika Iya. Mas Refli juga ada di situ. Iya. Ada seseorang dengan gagah perkasa, Iya. ya. Itu kemudian dengan gayanya sebagai seolah-olah pakar telematika atau pakar detail forensik, itu menayangkan sebuah tampilan seperti ini. Nah, yang dia klaim sebagai scan ijazah asli dari Jokowi. Oke, jadi scan Ijazah dari ijazah analog. asli analog, ya. gitu. Dia tampilan ini scan Dari Ya. ijazah analog. ya, ya, dan berkali-kali ditanyakan sama host, yaitu Aiman Wicaksono. Ini Kita nggak eksklusif. nggak perlu nyebut Aiman Oh, Wicaksono. nggak boleh nyebut Aimannya ya? Ya usah. Ya, Ainus kan juga nggak usah ya. Ya. Jadi artinya Tapi disebut. dia ditanyakan, dikonfirmasi apakah itu benar scan. Dan dengan gagalnya Andi Yasser mengatakan, ya, ini scan. Pertama kalinya ditampilkan di layar televisi. Oh. Wah, sayangnya Premier ya? dia premier gitu. Iya. Dan Mas tadi itu yang nggak usah disebut namanya Aiman tadi, Ya. ya, Aiman. itu kemudian mengatakan eksklusif, ya, untuk pertama kalinya di layar Oke. kaca. Nah, jadi waktu itu sayangnya memang di sana memang ada Bang Refli Harun, ada juga banyak ya langsung yang lain, Bang Gopur. Memang tidak terbantahkan. Karena apa? Tidak terbantahkan karena teman-teman ini tidak mau membahas soal teknis, Ya, karena kita tidak ahlinya. bukan kompetensinya. Iya. Dia juga sebenarnya bukan kompetensinya. Cuma kan bedanya kan ada yang berani. Nggak berani ngaco kan. Nah, dan ini yang penting. Memang seharusnya, unfortunately, sayangnya, saya memang diundang tadinya. Tapi harusnya acara itu hari Selasa, Iya. tanggal 28. Tanggal 18, sorry. Ya, harusnya tanggal 18. Ya, harusnya tanggal 18. Cuman karena bentrok sama sepak seminggu bola. sebelumnya, Ya. saya diberitahu itu tadinya sesuai jadwal, tapi tiba-tiba bentrok sepak bola dan mundur ke sehari. Dan pada hari itu saya terlanjur sudah komitmen dengan TV lain, maka kan tidak elok kalau kita membatalkan janji yang sudah sebelumnya. Oke. Itu aja. Jadi biasanya sih kita oke, ya. Nah, karena nggak datang, dia kemudian dengan gagah perkasa menampilkan itu. Nah, menariknya itu akhirnya menjadi kebanggaan dari TV tersebut, ya. Gitu. Dikatakan ini adalah eksklusif scan asli. Nah, saya kemudian mengatakan ke TV itu tidak benar. Itu bukan scan. Sehingga akhirnya seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 25 November, ya, saya gantian diundang juga, tapi saya minta supaya fair dan tidak gibah, Andi Aswan diundang lagi. Oke. Ya, jadi saya minta supaya dia diundang lagi.
gitu supaya kita fair. Ada Nah, istilah gibah juga di situ ya. ya Kalau nggak ada orangnya gibah berarti. kan nggak ada orangnya kan gibah, ya kan gitu. Nah makanya bagusnya Andi Aswan juga ada lagi dan dia seolah-olah tetap menampilkan itu scan asli. Iya. Ternyata teman-teman semua, saya bisa pastikan bahwa yang ditampilkan itu bukan scan asli. Jadi dia telah melakukan kebohongan publik. Ya karena yang ditampilkan itu adalah pernah kita bahas nih di RH Channel ya, Iya. bahwa ada garis dan ada noktah-noktah yang ada di bawah. Ini adalah tayangan ulang dari tayangan yang pernah diposting oleh Sandi ya, Dian Sandi, kader dari PSI pada tanggal 1 April 2025 hanya dikoreksi. Jadi yang tadinya miring dia koreksi. Sehingga kalau kita bandingkan jadinya kayak gini. Nah, jadi ini yang sebelah kanan, Iya. ini punyanya Dian Sandi. Iya. Sebelah kiri itu punyanya Andi Aswan ya. Dan yang paling menyesakkan saya atau yang paling kemudian membuat saya itu kaget adalah kalau teman-teman lihat dengan sederhana saja logo Universitas Gadjah Mada yang tadinya rapi bagus segi lima, ini jadi peyang atau dalam bahasa Jawa saya menyebutnya pating pecotot ya. Pating pecotot itu apa? Ya ini nggak beraturan sama sekali. Dan kalau secara teknis Bang Rismon juga pasti sangat mengetahui, Dr. Rismon. Kemudian saya analisis histogram. Dua gambar ini sama. Hanya ditarik yang namanya dikoreksi. Ya, kalau saya nyebutnya dikoreksi paralaks, kalau Dr. Rismon menyebutnya apa? Heatmap, Ya, peta energi, ya, bukan. Dikoreksinya. ya registrasi citra. Ya. Ada dilakukan registrasi citra. Nah, itulah yang kemudian seharusnya kita sebagai lulusan UGM itu marah karena logo UGM itu bagus banget gini dan ini ada artinya. Nah, maka hari ini intinya ada seorang pelapor Iya. yang memang datang pada acara itu. Jadi Iya. kalau minggu yang lalu mungkin ada upaya dari seseorang bernama Iya. Benny Parapat Benny Parapat ya. yang kemudian kurang berhasil. Iya. Ya, karena apa? Walaupun Karena dia hadir juga sebenarnya. ya, Benny cuman tidak masuk ke dalam acara itu. Parapat. Iya. Kalau Rostam ini masuk dan hadir dan ada di panggung. Iya. Jadi dia benar-benar prinsipal yang sangat prinsip. Iya. Nah, dan dia nanti akan membuktikan juga karena nanti bahan-bahan ini akan menyertai Iya. Mas Rostam ya. Bahwa ijazah UGM yang sebenarnya itu seperti ini. Ini Oke. ijazah asli tahun 85, Fakultas Kehutanan. Oke. Tidak harus seangkatan dengan Jokowi, Iya. tapi lulusnya jelas 85. Iya. Ya, jadi ini ada watermarknya, ada embossnya. Jadi akan menunjukkan kalau yang dilaporkan itu adalah apa? Seseorang dengan bangganya mengatakan scan ijazah asli dari UGM, padahal palsu. Palsu. Itu aja intinya. Padahal diduga palsu ya. Diduga palsu. Ya. Gitu, Mas Radha. Salah satu indikator untuk mengatakan diduga palsu itu satu, Tidak ada watermark. Kemudian tidak ada embossnya. Tidak ada emboss. Ya, dua hal itu Logo ya. UGM juga tidak rapi. Logo Itu, UGM itu. agak Logo peang. UGM-nya kan peang. Peang. Izin Pak Respon. Pinjem. Oh ini. Ya. Yang ini. Nah, ini. Nah. Ini yang sebelah kanan tuh yang asli, Ya. sebelah kiri itu yang palsu. Lihat perbedaannya sangat nyata. Ya. Tidak ada emboss, tidak ada watermark, ya. Kemudian padahal ini sama-sama lulusan tahun 85. Ya, jadi Ya. logikanya sobat era sekalian dan Ya. kawan-kawan semua. Ini walaupun barangkali dari angkatan yang berbeda Ya. wisudanya, tetapi yang harus kita pahami yang punya Pak Jokowi ini wisuda terakhir tahun itu. Betul, November. Jadi kalau November Seharusnya maka seharusnya ya lebih bagus dari lebih ini. canggih daripada ini. Ya. Kalau ini saja Ya. sudah watermark, sudah emboss, maka masa yang terakhir tidak ada watermark, tidak ada emboss. Betul. Itu logika common sense yang bisa dipahami, sangat bisa Itu ya dipahami. yang ditanyakan oleh host tadi, Iya. yang gak usah disebut namanya Aiman. Aiman tadi. itu ya? Oke. Nah itu Karena menyatakan- Aiman tuh imannya A. Jadi A Iman. Ya. Dan dia sangat bijaksana. Iya. Wicaksono. Oh, Wicaksono. Nah, itu sampai mengatakan pada salah seorang yang juga dilaporkan, yang namanya Joshua Sinambela, ya, loh, Anda kenapa yang dianalisis bukan yang katanya scan gitu? Iya. Nah, Joshua itu dengan tergagap-gagap, ini yang bisa menirukan persis banget tuh Dr. Rismon. Iya. Saya gagap
di atas panggung. Sampai ditanyakan oleh Aiman bahwa ini gimana basic question. Kenapa yang diteliti bukan yang asli gitu loh. Kenapa justru punya Dian Sandi ya, dia berdua itu malah kacau dan nggak bisa menjawab sama sekali. Ya itulah bukti bahwa kebohongannya nyata telak betul ada di atas rakyat bersuara dan ditonton jutaan rakyat Indonesia. Jadi sobat sekalian, Mas Roy ini tidak hanya membuktikan karena dia hadir di dalam acara yang kita tidak sebut namanya rakyat bersuara itu. Betul. Ya. Tetapi juga karena beliau akhirnya melakukan penelitian. Ya. Nah, hanya barangkali dalam hukum itu kan sumbernya apakah yang Mas Roy teliti itu sama dengan apa yang ditampilkan oleh Andi Azwan? Sama-sama dari lulusan UGM tahun 85. Enggak, maksudnya yang tadi. Oh, Kan itu. Mas Roy kan ini. Ya, nah. Ini kan yang ditampilkan oleh Andi Azwan. Ya, betul. Nah, pertanyaannya Mas Roy dapat ini dari mana? Dari sumber yang terpercaya yang diberi oleh Andi Azwan. Oh, oke, luar biasa. Itu yang penting kan? Iya. Masa Andi Azwan ngasih ke Saya langsung Iya, ya, oke. oke. Saya bisa dapat ke seseorang yang diberi oleh Andi Azwan. Jadi intinya adalah ini adalah dokumen yang Resmi. dikatakan Yang sebagai asli dari Andi Azwan. Andi Azwan. Ya. Jadi ini adalah dokumen yang katanya scan asli dari ijazah asli. Betul. Begitu. Katanya gitu. Katanya begitu. Tetapi Mas Roy sudah membuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa ini ternyata palsu dan ini dokumen yang sama dengan yang diambil oleh Dian Sandi. Ya. Jadi dia mengedit dari citra digital saja, Betul, digital mengedit to dari- digital. Iya, jadi ini yang nanti mungkin Dr. Risman bisa Oke. bantu menambahkan secara digital forensik apa yang dilakukan untuk melakukan editing ini. Oke, silakan. Ya. Ya. Satu. Oh. Jadi tadi Silakan. ini jangankan pakai teknik yang terlalu tinggi. Ya, Bang Ucok aja, Bang Ucok ada di sini, Bang Ucok namanya. Itu pakai Photoshop aja bisa katanya. Photoshop ya Bang ya. Cuma pakai Photoshop dari yang perspektifnya terorientasi begini, terputar ya. Perspektifnya berputar. Ini bisa dengan Photoshop bisa ternyata. Jadi tidak perlu seorang programmer untuk menghasilkan ini. Dari situ. Itu tadi Bang Ucok sudah bisa kalian bisa kalian praktekkan sendiri pakai Photoshop bisa ya. Yang seperti itu versi perspektifnya terrotasi menjadi seperti ini tegak lurus terhadap observer pengamat ya atau sejajar dengan screen. Jadi akibat dari salah satu operasi yang dikenal dengan ubah bentuk transformasi di dalam image registration itu, nah dia akhirnya mengalami disformasi perubahan bentuk, akhirnya ini melonjong. Melonjong. Itu yang dilakukan oleh Andi Azwan atau Joshua Sinambela yang diakui sebagai scan ijazah asli itu loh Bang. Jadi sebenarnya penyidik gampang sih membuktikannya. Mana filemu? Ini Pak, sumbernya dari mana? Ini diperiksa metadatanya. Oh, bukan hasil scan ijazah. Ya sudah selesai. Ya. Nggak usah terlalu pakar banget memeriksanya gitu Bang. Oke, Mas, udah gitu Bang. Mas Roy, ini kan walaupun kasus ini tidak ada kaitannya dengan kasus menimpa Mas Roy, kemudian Dr. Tifa dan Rismon, tetapi ini kan bisa yang saya katakan menentukan jalannya permainan. Oh iya. Kalau kemudian tiba-tiba ternyata ada konspirasi di sana untuk mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada dan seolah-olah dokumen itu otentik, kan begitu jadinya kan? Betul, menjadi itu pelanggaran terhadap pasal 35 atau Undang-Undang 35. ITE. Jadi justru ya di sini harus di SP3, di sana yang harus persis ditindaklanjuti. Intinya gini, orang selain Andi Azwan yang disebut oleh Dr. Rismon tadi, yang namanya Joshua Sinambela, itulah yang kemudian kemarin memberikan kesaksian keahliannya kepada Polda Metro Jaya digunakan untuk menentukan kita gitu. Meskipun mungkin dia tidak menentukan pasal-pasal 3235, tetapi dalam IG dia ya yang di private sekarang ya dan itu sempat juga ditayangkan di berbagai YouTube-nya Termul ya. Dia sempat mengatakan orang-orang ini dia tulis RS, RHS, TF kemudian bla bla pasti masuk atau pasti ditahan. Karena
sudah jelas kalau itu melakukan editing rekayasa gitu. Dia melakukan itu. Jadi kan ya jahat sekali ini. Oke. Gitu. Ahli kok berperilaku seperti itu dan dia menentukan di situ itu bulan Juli. Kalau jahat itu seperti ada apa dengan cinta dua. Iya, ya? Rangga sama Cinta dikatakan apa Cinta mengatakan pada Rangga ya. Jahat. Gitu. Dan dia bulan Juli itu malah sudah memastikan Agustus pasti naik jadi tersangka, September masuk ke pengadilan. Padahal ini sudah November gitu loh. Jadi kan ngaco banget orang itu gitu loh. Kebohongan juga dia. Itu Mas. Oke. Jadi kemarin itu ya Beni Parapat Ya. tertahan di sini 12 jam dari pukul 10 sampai 10 malam. Dan hasilnya laporan dia Belum diterima, diterima. Atau masih dikonsultasikan. ya mau dikaji lah Alasannya apalah itulah macam konyol, Bang. Iya. Satu, menurut teman-teman penyidik katanya penyelidik yang nanti akan menerima, Ya. katanya yang lapor itu harus pemilik ijazah. Ya, Pak Jokowi Ya, sendiri. Pak Jokowi sendiri. Lah. Ya kan konyol. Ya. Yang kedua adalah yang dikatakan tuh pasal yang disampaikan pasal 3235 itu harus Delik aduan. Delik aduan. Ya. Nah, padahal itu kan delik umum. Kalau pada kasus yang menimpa kami, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa dan teman-teman yang lain ya, jelas betul itu malah yang melaporkan pasal itu tuh bukan Jokowi, bukan juga orang itu, tapi pasal itu tiba-tiba muncul gitu aja. Ya kan? Bukan delik aduan tapi tiba-tiba bisa muncul. Kemudian Beni juga dikatakan tidak membawa bukti ijazah yang asli. Iya. Itu yang disebutkan. Itu konyol itu. Justru Ya. kita inilah perdebatan kita dari dulu. Mana yang aslinya? Ya kalau sekarang harusnya apa? Laporan itu bisa diterima karena ini contoh ijazah yang asli. Ya. Yang di badan saya bisa menghadirkan gitu misalnya Dan orangnya ini kita gitu. bicara tentang produk keluaran institusi. Betul. Tidak hanya pribadi kan? Iya, dan ini jelas yang ada waktu kemarin Beni memang tidak bisa membandingkan yang asli kayak apa, yang Ya, tidak asli kayak apa. oke. Ini kan nanti bisa membandingkan Rustam. Berarti Profesor Yang asli. Nova Emilia bisa nih mengadukan ya. Karena Iya. dirugikan kan dia Oh UGM. iya, betul. Masa UGM ijazahnya abal-abal kayak gitu? Iya. Iya, ini yang asli. Percetakannya pun bisa juga nih. Bisa. Katanya peruri. Oke. Iya. Itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Desmond? Ya. Kita perlu ini juga tanyakan kepada Topi Merah, Ya. karena beberapa bulan yang lalu dia menganalisa klaim dari scan ijazah asli oleh Joshua Sinambela jauh sebelum Rakyat Bersuara ini. Itu juga gak ada endorse. Iya kan? Jadi klaim scan ijazah asli ini itu jauh sebelumnya oleh Joshua Sinambela. Jadi saya Jadi ingat. meminta Topi Merah untuk menunjukkan sumber video yang Anda analisa. Nanti kita hubungi deh Topi Merah ya supaya Oke. menjadi salah satu bukti laporan nanti ya menyusul gitu. Kalau Gitu Bang. Nah, kalau topi merah ini kita nggak sebut namanya benar. Nggak usah disebut. Nggak usah sebut. Ya, jangan kita mengindikasikan juga nggak boleh ya kan? Boleh lah. Ya, Karena topinya yang sekarang dipakai putih. ya. Ketika dia datang ke saya nggak pakai topi merah juga dia. Ada ini teman-teman ada mau tanya nggak? Ada mau tanya? Nggak apa-apa. Dul, tanya Dul. Mau tanya Dul. Ada yang mau tanya? Pakai ini dong, pakai ini. Iya ada, pakai. Pakai. Ulangi. Ada saksi-saksi nanti yang dihadirkan. Diulangi. Pertanyaannya diulangi. Terkait bukti-bukti yang disiapkan dan saksi-saksi yang nanti dihadirkan, nanti optimis ya laporan ini diterima. Oke, udah. Nih, sebenarnya yang berhak menjawab prinsipal ya. Tetapi walaupun prinsipalnya belum datang, beliau adalah saksi fakta dan ahlinya. Ya, ini beliau ahlinya juga, jadi lebih berhak menjawab. Kalau saya gini, teman-teman semua pemirsa RH Channel dan seluruh channel yang lain ya, ada Balige Academy, ada Sentana dan ada Persuasi dan teman-teman yang lain. Inilah kita menguji atau kita menilai, masyarakat menilai apakah aparat dalam hal ini khususnya Polda Metro Jaya objektif, transparan atau tidak. Karena dengan laporan Joko Widodo tanggal 30 April yang tidak membawa bukti yang sahih ya, waktu itu juga hanya membawa fotokopi ya ijazah ya, karena tidak membawa ijazah asli. Karena apa? Yang dibawa itu dilipat-lipat ya dalam stop map itu, dan itu kata Pak Kabid Humas waktu itu bukan Kombes Budi tapi Kombes Ade-Ari waktu itu adalah fotokopi. Yang ketika ditanyakan wartawan, Pak itu asli atau fotokopi?
Pak Kombes Ari mengatakan fotokopi. Jelas betul mengatakan fotokopi. Ya, nah jadi itu asli fotokopi berarti, bukan aslinya. Nah, maka kita pun justru membawa waktu itu fotokopi hitam putih, ini justru print color. Ya, dan ini hasil scan beneran dari ijazah asli yang ada, ya. Meskipun bukan milik Jokowi, karena yang asli milik Jokowi kan sampai sekarang masih goib, nggak kelihatan. Tapi kita juga membawa contoh postingannya Dian Sandi, ini bukti-buktinya ya. Analisis histogram, perbandingan antara fisik antara ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazah hasil scan asli yang dibawa oleh Dian Sandi, dibawa oleh Andi Aswan dan ditampilkan oleh Dian Sandi, itu kita bawa juga. Dan nanti mungkin ada saksi-saksi yang lain, bisa jadi nama orang yang tadi disebut oleh Mas Refli, topi merah, juga dihadirkan. Karena kan topi merah pun sebenarnya waktu itu ada di lokasi juga. Dan dia ada di panggung bersama Joshua Sirambela. Gitu. Kalau Dr. Rismond, keahliannya nanti yang diperlukan. Kalau ahli itu nggak perlu hadir di lokasi. Tapi bisa menilai secara ilmiah tadi ya. Apakah ini ada nanti kalau saya dipanggil sebagai saksi fakta, saya bilang, Bapak tonton aja lah Rakyat Bersuara. Nah itu. Bahkan mungkin host dari Rakyat Bersuara yang nggak disebut namanya Aiman tadi. Bisa bolak-balik. Iya, itu juga bisa dihadirkan sebagai saksi. Itu, Mas. Jadi itu ya jawabannya. Orang yang kemungkinan akan menjadi saksi dan jutaan rakyat Indonesia itu juga menjadi saksi secara tidak langsung siaran pada tanggal 19 dan tanggal 25 November tentang kebohongan publik yang jadi dilakukan siapapun yang nonton bisa jadi saksi. Bukan. Ada jutaan orangnya. Jutaan orangnya nggak apa-apa. Dia menjadi saksi yang tidak dihadirkan dalam kasus ini. Itu, Mas, saksi secara langsung. Oke. Bro Rismond. Ya, Bang. Jadi soal tanya tadi, optimis apa tidak ini laporan diterima hari ini? Sebenarnya kalau polisi berintegritas ya sangat optimis lah. Seperti saya katakan tadi, tinggal mengecek metadatanya, ya, minta saja file yang dari Andi Aswan maupun Joshua Sinambela itu jelas kok itu. Dari Photoshop kah, dari software lain kah, atau benar dari scan ijazah. Dan kalau kita lihat sekilas saja kerapatannya aja rendah kok. Kerapatan PPI ya, pixel per incinya. Pixel per incinya saja rendah. Kerapatan VVI ya? Bukan VVI-an. Oh, PPI-nya itu bukan kerapatan, terlalu rapat. PPI-nya, pixel per incinya saja rendah, itu nggak mungkin itu hasil scan. Kalaupun hasil scan-nya mungkin dari zaman tahun 90-an mungkin. Ya, jadi kita berharap lah ya, sembari ada rasa optimisme supaya Kapolda maupun jajarannya juga menindak sesuai dengan equality before the law. Ya kan, jangan kami dituduh merekayasa, mengedit. Padahal ada ini jelas-jelas ini mengaku scan ijazah asli Jokowi tadi, tapi sumbernya malah nggak tahu. Joshua Sinambela di Rakyat Bersuara. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dari mana, kenapa Andi Aswan mengatakan itu asli. Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Potongan video itu dibawa nggak sebagai bukti? Ada, ya kan? Terus bagaimana seseorang ahli digital forensik nggak memeriksa metadata, mengklaim itu hasil scan ijazah? Ya Tuhan, ampunilah kami. Yang diperiksa itu ijazah ahli lainnya. Kalau toh yang diperiksa kemarin, yang dianalisa adalah hasil image yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kenapa kami malah dituduh mengedit? Padahal yang diupload Dian Sandi itulah basis untuk melakukan penelitian. Iya kan? Basis penulisan Jokowi White Paper juga buku itu, gitu loh. Iya kan? Dan nggak bakal bisa Joshua Sinambela atau siapapun ahlinya ya membuktikan kami mengedit. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena itu terbuka. Source code, kode sumbernya terbuka di buku Jokowi White Paper. Makanya di Rakyat Bersuara pun dia tidak berani membuktikan mana kami mengedit.
Iya, lagian juga logikanya lucu. Kalau misalnya mengedit kan harusnya ada end produknya kan? Iya. Nah end produknya itu nggak ada, end produknya tetap ijazahnya ini. Iya ini. Kalau Andi Azwan tadi end produknya ada, yang Ada. dia tunjukkan, ya kan? Hasil scan Ya ijazah. itu. Kalau Oke. kami kan cuma menentukan region-regionnya, terus dianalisa histogramnya, dilakukan pencocokan citranya dengan sejumlah algoritma neural networks atau model AI, ya sampai apa namanya, sampai Andi Azwan berbicara tentang model neural network, hebat banget ya, belajarnya kapan nggak tahu. Nah ini yang ditampilkan ini. Sampai bilang retina face. Oh, retina face dari foto ya kan. Nah ini kan heat map ya, peta energi dari dua buah citra. Kalau sama, berasal dari dua citra yang sama, maka dia identik. Lihat itu warnanya, ya kan. Kalau yang merah, ya, yang ke arah merah, itu intensitas energinya tinggi. Artinya nilai-nilai pikselnya mengarah ke 255. Kalau ke yang biru, itu mengarah ke 0. Lihat patternnya, identik. Berarti dia berasal dari satu citra yang sama, yaitu citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oke, jadi Gitu, dugaannya bahwa apa yang dimiliki oleh Andi Azwan itu sebenarnya hasil edit dari citra digital Miliknya yang Dian Sandi. miliknya Dian Sandi. Bukan hasil scan. Oke. Itu bohongnya di situ. Oke. Jelas bohong kalau itu. Oke, luar biasa Mas Roy. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan nanti pelaporan akan berjalan dengan baik.